Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Kopia kita hormati, Bapak narasumber, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dan anak-anakku, siswa-siswi peserta pembinaan kurikulum beragama siswa sekolah Kabupaten Kapuas yang kami banggakan. Baiklah, kita pertama pada hari ini akan masuki materi yaitu yang akan disampaikan oleh Kesbangpol Kabupaten Kapuas dengan materi peran pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan. Jadi materinya peran pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan. Baiklah, akan kami bacakan program narasumber di data beliau. Nama Asyari SPT MSI, NIK 19680521 1996 031002, pangkat Pembina 314 di Jabatan Sekarang Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas, TUT 27 Februari 2023. Pendidikan S2 Ilmu Politik UGM Yogyakarta. Rekam jejak narasumber: pertama, Kepala Perwakilan Kecamatan Dedahu; 2, Sekjam Kapuas Murung; 3, mendapatkan tugas belajar; 3, Kasubag analisis jabatan Anjak organisasi serta Kabupaten Kapuas; 4, Camat Kapuas Timur; 5, Camat Kapuas Murung; kemudian yang ke-6, Kabak Kasra serta Kabupaten Kapuas; 7, Camat Kapuas Kuala; 8, Sekretaris Dinas Perhubungan; 9, Sekretaris Pangan Badan Penyuluhan Kabupaten Kapuas; kemudian 10, Camat Kapuas Kuala; 11, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan; dan 12, Sekretaris Bakis Kesbangpol Kabupaten Kapuas. Itulah biodata yang narasumber atau profil beliau. Baiklah, kita ikuti bersama materi dari Kesbangpol Kabupaten Kapuas tentang peran Kopi dalam menjaga kerukunan. Kepada yang terhormat Bapak Asyari SPT MSI dengan hormat dipersilakan. Baik, terima kasih ya para pembawa acara, Pak Sekretaris FKUB. Izin Pak Haji Ketua FKUB Kabupaten Kapuas. Apa kabar para siswa? Apa baik ya? Baik. Kalian syukur karena mewakili sekolah masing-masing, itu pilihan dipilih oleh kepala sekolah dan dikasih snack juga. Nanti pulang dikasih amplop, ada isinya. Saya juga akan mengasih uang, tapi cuma nggak banyak, satu aja. Tapi harus syaratnya bisa menjawab pertanyaan. Ya, tapi sebelum pertanyaan dimulai, mari kita saksikan video singkat. Silahkan diputar terkait dengan kerukunan beragama di Indonesia. Kita simak sama-sama ya.
biodata pemateri. Nah, tak kenal tak sayang ya. Nah, saya sudah dikenalkan. Nah, sekarang Bapak mau mengenal sekalian. Ini kan dari beberapa sekolah nih, SMA ya, kelas 1 atau kelas 2 ya. Di kelas 3 sudah selesai ya. Yang dari agama, yang beragama Hindu ada. Coba 3 orang ya. Ya, 3 orang. Dari agama Buddha ada. Dari agama Konghucu ada. Ada. Agama Katolik 1. Agama Kristen banyak pemain. Agama Islam banyak. Terima kasih. Baik, sebelum ke materi, karena ini pesertanya siswa, ya tadi disampaikan oleh Kepala Kemenang Pak Dian Bidang. Kita ini banyak terdiri dari berbagai suku bangsa, beribu-ribu pulau. Tadi sampaikan beliau, pulau yang paling banyak itu di daerah Sumatera. Bahasa yang paling banyak itu terdapat di Irian Dayak Papua. Jadi beribu-ribu. Tapi anehnya, hebatnya kita masih bisa bersatu. Kata Pak Jokowi, Timur Tengah itu cuma 7 suku aja, tapi mengakunya setengah mati mau bersatu. Indonesia yang ribuan pun bisa bersatu. Kepalanya banyak, sukunya banyak, bahasanya banyak. Kenapa kita bisa bersatu? Karena para tokoh kita sudah meletakkan dasar yang benar, yaitu bernama apa? Pancasila. Saya mau menanyakan kalian, siapa yang duluan menjawab benar, kasih hadiah. Mau? Buat 1. Mau ya? Jadi Pancasila itu adalah yang pemersatu bangsa Indonesia. Dari sila pertama sampai sila ke-5. Kalau kita memahami bukti-bukti Pancasila, nggak akan terjadi kerusuhan tadi. Pembakaran tadi tidak akan terjadi. Ya? Nah, berarti yang membakar itu yang tak apa? Yang tak apa. Yang tak apa. Pertanyaannya, istilah Pancasila itu siapa yang mencetuskan? Siapa yang dapat angkat tangan? Ayo. Istilah Pancasila, siapa yang memulai awal mencetuskan? Ya, silakan. Mana Mike berdiri, ini dijawab. Istilah Pancasila, siapa tokoh yang mencetuskan pertama kali? Silakan. Sebut namanya, dari SMA mana? Nama saya. Ya, jawaban. Nama saya Paulina Agustina dari SMK Negeri 1 Kuala Kapuas. Ya. Pencetusnya I.R. Soekarno. Betul, ya. Nanti ambil sama ini, ya nanti dikasih. Atau sekarang juga ya? Nah, ada diserahkan aja, ada sekarang. Nih, nah nih, sekarang ya. Satu aja ya. 50. Ya. Jadi Soekarno. Padahal Pancasila itu baru diresmikan, disahkan itu pada tanggal 18 Agustus. Tapi kenapa hari Pancasila dilaksanakan tanggal 1 Juni? Karena rumusan itu dibuat oleh tokoh kita, ada 3 orang. Siapa yang ingat? Tokoh 3 orang yang merumuskan Pancasila. Pertama, enggak ada lagi bayarnya. Tahu ini. Pertama tadi Soekarno. Yang kedua Muhammad Yamin.
Yamin. Yang ketiga Bapak Supomo. Supomo. 3 orang itulah yang merumuskan dasar negara. Waktu itu hanya dasarnya, belum Pancasila. Baru muncul istilah Pancasila. Panca itu artinya lima. Sila artinya dasar. Nah, kalau laut itu kan ada dasarnya. Bayangkan kalau laut tidak ada dasarnya, apa yang terjadi? Nah, negara kita juga ada dasarnya. Sekarang kita kembali ke materi. Bapak dari Kesbangpol Limas. Tadi biodata Bapak tuh banyak sekali ya. Dari kepala perwakilan sampai beberapa kali jadi camat, 12 tahun kalau nggak salah. Nah, jadi banyak pengalaman yang Bapak lalui. Itulah perjalanan hidup yang sudah ditakdirkan Tuhan. Nggak bisa lagi kita menghindar. Seperti itu perjalanan kita, perjalanan hidup kita. Jadi peran pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama. Apa peran pemerintah dalam menjaga umat beragama? Ya banyak. Ada yang tahu? Salah satunya apa? Apa peran pemerintah? Ada yang bisa menjawab? Satu. Tadi ada sambutan kepala Kemenang melakukan pembinaan, benar. Kalian berkumpul hari ini dilakukan pembinaan supaya tidak menjadi musuh, karena nanti setelah memahami arti Pancasila. Nah, Pancasila ini harus kita pahami dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan kada hafal, jadi anggota DPR kada hafal, viral di TikTok. 4, KPK yang dipimpin oleh kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima sila itu ada yang hubungannya erat dengan kerukunan. Sila keberapa? Hah? Sila keberapa? Sila ketiga. Sila pertama masuk dalam kerukunan. Nah, yang masuk itu cuma 3. Sila kedua, sila ketiga, sila kelima. Itu kayak satu kerukunan. Kalau kewajiban menjalankan agama itu sila pertama. Ini masalah kerukunan. Sila kedua apa tadi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalian kan di sekolah itu bermacam-macam suku, bahasa asal. Ada orang Jawa, ada orang Bugis, ada orang Batak, ada orang Banjar. Pada kulitnya putih, ada yang setengah putih, ada yang hitam pekat, ada yang mukanya begini. Nah, tapi kalian di sekolah itu rukun, harmonis, karena mengamalkan sila kedua, kemanusiaan. Bila kata membedakan, ya kan? Nanti, jangan dikawal itu, matanya sipit. Jangan dikawal tuh orangnya orang Banjar, kan? Itu kalian bertentangan dengan sila kedua, pengamalan. Nah, kalau memahami itu tidak terjadi yang seperti video tadi, ya kan? Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia, menjaga persatuan. Ya, kita harus menjaga persatuan. Kalau yang tadi kan hubungan karena kemanusiaan, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, pengamalan persatuan di sekolah itu apa yang bisa dilaksanakan? Kita harus bersatu. Apa contohnya? Angkat tangan yang contoh dari SMK mana? Pengamalan sila persatuan Indonesia, menjaga persatuan. Ayo, ada? Silakan. Dari mana? Apa? Sebutkan contohnya. Nama? Perkenalkan, nama saya Purnayan Iqbal dari SMK Negeri 1 Kuala Kapuas. Nah, kami biasanya Pak, kalau di SMK Negeri 1 Kuala Kapuas itu setiap minggunya pasti ada untuk melakukan namanya itu gotong royong. Jadi setiap kelas itu
bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah dan lain sebagainya untuk menjaga kebersihan serta menjalin persatuan dan kesatuan agar terciptanya lingkungan yang indah. Yang mantap contohnya. Ini kayaknya kalau pas berangkat nanti tahun depan daftar ya. Kemarin Bapak tes orang anak SMA lah. Nah jadi tapi harus tingginya pas dengan. Nah, jadi kemarin mentes orang yang jadi calon yang naikkan bendera merah putih 17 itu kan. Nanti 2 orang dikirim ke provinsi. Suaranya mantap. Tingginya berapa? 1,6 lah masuk itu. Kalau nanti tahun depan daftar ya Pak Bu, kalau nanti ada penerimaan di Kesbag masuk. Nanti setelah masuk situ bisa calon perwira TNI atau polisi. Ya. Tapi kemarin lucu Pak Kiai, saya tanyakan siswa yang calon pas itu, paham demokrasi? Apa arti demokrasi? Karena bisa, karena tahu. Padahal yang digawe hari-hari gitu kan. Memang mereka mau memilih kan. Demokrasi kada mengerti, kada paham, kada tahu. Dari berapa 27 kada yang bisanya. Nah nanti di Google dibaca apa arti demokrasi. Mau tahu sekarang? Tambahan ya, demokrasi adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Itu pemilihan nanti bupati, gubernur, kepala daerah. Kalau kita kan belum masuk 17 ya. Kalau belum memilih. Baik, kita masuk materinya. Ini adalah latar belakang. Kenapa pemerintah berperan untuk menjaga kerukunan umat beragama? Pemerintah diberikan mandat untuk melindungi seluruh umat beragama, melayani seluruh umat beragama, memberdayakan seluruh umat beragama. Memberdayakan dengan memperdayakan beda, sama kan? Memberdayakan dengan memperdayakan beda ya. Sekarang ini masyarakat Indonesia lagi kita berdaya, krisis ekonomi, krisis moral, krisis akhlak, krisis moral mengakibatkan anak muda pergaulan bebas, mengkonsumsi narkoba, melihat pelet, tuyul, apa tuh? ya kan? Itu siswa yang tidak berdaya harus diberdayakan. Tugas pemerintah, caranya ya hari ini dibina, bukan dibina sana ya, dibina, dikasih semen, disuruh masuk ke sini, nanti uang dikasih uang satu, diajari materi, diberdayakan. Waktu Bapak kuliah di UGM diajari oleh dosen-dosen. Salah satu dosen Bapak adalah Mensesnek yang sekarang mendampingi Pak Jokowi, Bapak Pratikno. Itu rektor Bapak. Rektornya itu. Demokrasi itu intinya apa? Yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi itu intinya adalah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang mana? Dari Sabang sampai Merauke. Yang miskin disejahterakan, yang bodoh dicerdaskan, yang kada sehat giginya disehatkan, yang gerakannya lambat dipercepat, diberdayakan. Tugasnya pemerintah, dikasih fasilitas sekolah yang bagus, ditambah makanan bergizi. Masyarakat yang ada berdaya dari BLT, bantuan langsung Tunai. tunai. Orang tua yang tidak mampu keluar batu dapat rekening bonus dari negara. Itu memberdayakan orang miskin. Itu namanya pemberdayaan. Kalau kita membahas masalah pemberdayaan ini banyak luas,
Pernah Bapak jadi camat 12 tahun. Merasa terhina Bapak jadi camat, bukan masyarakat yang terhina. Kenapa? Begitu ada bantuan dana desa dari pemerintah, Bapak suruh kumpul. Ini sumur bor sudah dibangun kepala desa. Ini jalan beraspal. Ya masyarakat kumpul sini. Kenapa camat menyuruh kumpul? Ini dana dari negara, dikelola dana desa, dipertanggung desa untuk kalian ibu-ibu, bapak-bapak di kampung ini. Sekarang mau saya serahkan ke masyarakat. Manfaatkan yang mau ke perumahan, silahkan ke perumahan, lewat sini, bebas. Tapi jangan ada sini digunakan nongkrong, mabuk-mabukan, nggak boleh. Apa yang terjadi? Ibu-ibu yang sudah kumpul, kan mau kumpul. Kenapa kalau mau kumpul? Anak pencapaian itu bangunan kepala desa. Waktu membangun kada dilibatkan, tidak ada yang memiliki. Nah makanya dalam proses pembangunan itu harus ada partisipasi masyarakat, dilibatkan masyarakat, termasuk pengamalan Pancasila secara taat bermusyawarah, jangan otoriter, mentang-mentang. Nah Bapak mengubah, memberdayakan masyarakat, ya kumpul sini dipaksa. Anu macam mereka belum berbaju, biar kita akan berbaju ke sini asal dan camat aja ya. Akhirnya Bapak paksa, Bapak jelasin. Saya diminta bupati datang ke sini menyampaikan bahwa ini bantuan pemerintah untuk masyarakat, silakan digunakan. Tolong bila nanti pakunya terpacu ya jembatan ini, jangan menunggu Pak Kades. Kita paku seperti ketukul pokok, jangan terus lakukan Kades. Yang dekat rumah itu ambil paku, ambil tukul, tung, jangan dibiarkan. Kenapa sekali ini banyak jembatan besar dibiarkan? Karena masyarakat tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Karena waktu perencanaan tidak ada partisipasi, tidak dilibatkan. Lalu muncul di dalam hati tidak ada rasa memiliki. Kalau tidak ada memiliki, cuek aja. Jadi kalau sekarang ini hasil pembangunan masyarakat membiarkan, negara ini mau hancur, tidak ada rasa memiliki, bisa jadi proses pembangunannya tidak ada miskin partisipasi. Kalau di sekolah, ketua OSIS, ayo kita besok ada acara 17-an, gotong royong lah, datang besok, ada undangan. Nah, sebagai ketua OSIS buat undangan, dimusyawarahkan. Kita mengadakan lomba apa? Kebersihan. Kita mengadakan lomba nyanyi antar kelas, tarik tambang antar kelas, dimusyawarahkan. Setelah hasil kesepakatan musyawarah baru dilaksanakan. Seperti itu kan? Nah, makanya dasar negara kita Pancasila itu sudah lengkap, sudah bagus. Tinggal kita memahaminya, jangan hafal ya. Hafal bagus, tapi harus paham. Kalau hafal aja kada paham, kada membekas. Ya enggak? Kalian hafal kitab kalian masing-masing, tapi kalau kada memahami, mengerti, kada membekas. Kalau membekas lalu merasakan manfaatnya. Contoh pelajaran dalam seperti Bapak Agama Islam. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Pada hadisnya. Jangan hanya hafal bersih ya. Lalu kita wujudkan kebersihan itu di pakaian, makanan harus bersih. Kalau menurut Islam makanan bersih itu bukan hanya bersih makanannya ya, tapi mengandung gizi dan halal. Kalau makanan yang sehat itu bersih ya bersih, dan harus juga halal. Nah, seperti itu. Jadi kita memahami sesuatu itu tidak hanya hafal, tapi mengerti. Setelah mengerti lalu merasakan manfaatnya. Ketika kita sudah merasakan manfaatnya, maka kita mengulang-ulang dan merasakan dan terus membiasakan. Ya kan? Membiasakan. Baik, ini sudah banyak kan memberdayakan, mensejahterakan rakyat, melakukan salah satu fungsinya sebagai penjaga kerukunan. Jadi pemerintah menjaga kerukunan,
Kemudian pembina mengidentifikasi beragam kebutuhan pemeluk agama. Yang sekarang viral kami masalah kita tinggi ya, enggak juga ya. Masalah pesantren Al-Zaitun. Sedikitnya kita singgung ya. Karena begitu kan selalu. Karena mendekati tahun politik. Kalau tahun politik ini biasanya kawan terjadi politisasi Agama. apa aja. Agama bisa dipolitisasi, suku bisa dipolitisasi. Hati-hati, waspada, jangan sampai kemakan propaganda orang mempolitisasi agama untuk kepentingan dia. Ini nanti keluar uang, politik uang. Nah, kita mengidentifikasi apa ajarannya ini benar atau sesat. Tugas siapa? Tugas pemerintah. Siapa wakil pemerintah yang menangani ini? Departemen Agama, bukan Departemen Pertahanan. Ya, Departemen Agama. Karena pemerintah itu lengkap. Ada yang mengurusi pertahanan, ada yang mengurusi agama, ada yang mengurusi pendidikan. Ya pemerintah itu maksudnya. Jadi peran pemerintah membina dan mengidentifikasi beragam kebutuhan pemeluk agama. Selain itu juga agama itu perlu tempat-tempat rumah ibadah. Jadi harus sama diperlakukan, dibangun gereja, dibangun rumah ibadah Islam dan sebagainya. Nah, jadi pemerintah menyediakan anggaran. Nah, kemudian kedua, bahwa terjadinya ketidakrukunan antar umat beragama di salah satu pemicunya adalah ketidakpahaman yang tadi saya Bapak katakan. Karena ada paham. Bapak ingat dulu mantan Bupati Kapuas Pak Burhanuddin Ali. Ya. Waktu Bapak jadi camat Kapuas Timur, di Kapuas Timur itu banyak lahan terbakar. Apa pesan beliau? Sebenarnya kebakaran lahan ini tidak akan terjadi kalau masyarakat paham. Olehnya karena paham. Yang ada di benaknya bakal hutan tanam dan pakai untung. Ya, kalau paham kalau membakar hutan lalu asapnya mengganggu orang sembahyang, mengganggu anak orang jadi sakit, ribut tahu berbuat muncul dosa, paham tentang larangan ajaran agama, orang tidak melakukan karena tidak paham. Membuat orang paham ini harus diberi disosialisasikan, dijelaskan. Nah, apalagi kalian di SMA, tugas kalian itu adalah belajar. Sisanya waktu habis belajar bisa membantu orang tua. Kalau nanti kalian berusaha cari uang, nanti tergiur dengan uang, bahaya juga. Jadi kalau membantu cari uang, biar orang tua aja yang nyimpan uangnya. Bintang film tapi Ahmad dia bilang begitu. Saya dulu main film tapi uangnya saya serahkan sama